Kisah bermula dengan konvoi mobil yang berisi militan bersenjata yang membawa seorang sandera. Di sisi lain, ternyata ada seorang sniper pembunuh bayaran yang bekerja sama dengan pemerintah. Beliau bernama Jimmy yang kini sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan sandera tersebut. Dengan pengalamannya dan perhitungan yang matang, Jimmy rupanya telah memasang sebuah bom yang akan dilewati para militan. Saat mobil mereka melewati bom tersebut, lalu inilah yang terjadi. Dengan tembakan yang akurat, Jimmy mampu menghabisi mereka semua sehingga sandera berhasil selamat. Tanpa basa-basi atau mengenalkan diri, ia langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang dan menyerahkan GPS supaya sandera bisa diketahui posisinya dan dijemput oleh helikopter. Setelah misinya selesai, Jimmy memutuskan untuk pensiun dan pulang ke negaranya untuk menikmati hari-hari tuanya. Tapi saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba diserang oleh komplotan bersenjata yang jelas ingin membunuhnya. Jimmy yang mempunyai jam terbang dalam menghadapi situasi berbahaya, ia dengan mudah menghabisi mereka semua. Kemudian ia segera pergi mengendap-endap memasuki apartemennya. Hal ini dikarenakan dirinya adalah agen pembunuh bayaran sehingga semua aktivitas serta identitasnya sangat dirahasiakan. Sebagai manusia biasa, tentu saja Jimmy ingin menjalani hidup dengan damai seperti orang normal pada umumnya. Belum sehari dia menghabiskan waktu pensiunnya tanpa diduga temannya yang bernama Alex memberikan sebuah misi. Di sini, Jimmy ditugaskan untuk membunuh target bernama Philip yang merupakan seorang mafia sangat berbahaya. Awalnya Jimmy menolak misi itu karena ia sudah lelah menjadi pembunuh bayaran. Tapi setelah Alex terus memohon dan membujuknya sehingga Jimmy akhirnya mau menerima misi tersebut. Walaupun bayarannya sangat besar, Jimmy menegaskan bahwa ia bersedia melakukan misi ini bukan demi uang, melainkan atas keamanan negara. Sesampainya di apartemen, Jimmy memutar file yang berisi video mengenai target yang harus dia habisi. Dia bernama Richard Philip, seorang mafia besar yang menyelundupkan senjata ilegal untuk jaringan teroris. Setelah menerima informasi markas target, Jimmy langsung segera berangkat untuk melakukan survei. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah hunian mewah miliknya Philip yang dijaga ketat oleh para pengawalnya. Sementara Jimmy telah sampai di kota tersebut. Dia menyamar sebagai pengunjung agar bisa berinteraksi dengan warga sekitar. Tapi saat dia ngopi di warkop, ada seorang polisi yang mencurigai kedatangannya dan menanyakan untuk apa Jimmy datang ke kota ini. Jimmy beralasan kalau dia hanya ingin mencari lokasi yang strategis untuk memancing dan menghabiskan waktu liburannya. Di sana juga ada seorang wanita bernama Yuli yang sepertinya menyukai Jimmy. Dia memberitahu kalau di kota ini ada sebuah danau yang sangat indah karena tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan. Setelah berbasa-basi singkat, dia langsung pergi ke danau untuk mengecek situasi. Dan ternyata danau tersebut tak jauh dari markas Philip. Dia pun memulai pengintaian dari jarak yang aman.
Dari kejauhan terlihat Philip sedang bertemu dengan rekan bisnisnya. Tapi karena Philip telah dirugikan, dia pun langsung mengajarnya tanpa ampun. Kemudian menenggelamkannya ke kolam sampai modar. Merasa telah cukup melakukan pengintaian, akhirnya Jimmy kembali ke hotel. Namun tanpa Jimmy sadari bahwa gerak-geriknya sudah dipantau polisi yang dari awal mencurigainya. Sementara Alex bersama anak buahnya menyiapkan sebuah senjata. Dia akan pura-pura bertransaksi senjata dengan Philip, kemudian menangkapnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jimmy secara diam-diam mendatangi rumahnya Philip untuk memeriksa sistem keamanan di sana. Dengan mudah, Jimmy berhasil mengelabui penjaga yang mengira jika bunyi tersebut disebabkan oleh seekor kelinci. Kemudian Alex memberitahu jika dia telah mengatur rencana pertemuan dengan Philip, sementara Jimmy harus berada di lokasi untuk melakukan eksekusi. Setelah itu, Jimmy mulai memprediksi situasi yang akan dia hadapi nanti. Dia juga melatih kecepatan menembak lantaran dia akan melawan semua pengawal yang pastinya mahir bersenjata. Setibanya di hotel, Jimmy kembali bertemu Yuli yang ternyata juga tinggal di hotel tersebut. Jimmy memanfaatkan momen ini dengan mengajak Yuli berkencan nanti malam. Malam harinya mereka makan bersama. Di sini Yuli mengatakan kalau dirinya seorang janda. Malam pun semakin hangat saat mereka melanjutkan adegan yang cukup menegangkan. Esok harinya, Jimmy ditelepon oleh Alex. Dia meminta Jimmy untuk segera melaksanakan misi membunuh Phillips. Tanpa buang waktu, Jimmy bergegas pergi menuju ke TKP. Ketika Jimmy telah pergi, Yuli menelpon seseorang dan memberitahu bahwa Jimmy sudah bergerak. Sesampainya di tempat persembunyian, Jimmy langsung menyiapkan senjatanya. Ia kemudian mengintai dari jarak jauh ketika Alex menemui Phillips untuk melakukan transaksi. Ketika Alex menunjukkan senjatanya, saat itulah Jimmy menghabisi satu persatu anak buah Philip yang sedang berjaga. Tanpa diduga, ternyata semua hasil analisanya di luar rencana. Alhasil, Jimmy harus terciduk oleh musuh dan dibawa ke hadapan Phillips. Jimmy lalu diinterogasi oleh Phillips dan ditanyai siapa yang telah memerintahnya. Tapi Jimmy tidak mengatakan apapun sehingga ia harus diajar habis-habisan agar mau buka mulut. Karena Jimmy masih bungkam membuat Philip kehilangan kesabaran. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jimmy. Pagi harinya, Jimmy dibawa ke tepi danau dan akan dieksekusi. Tapi bukan Jimmy namanya jika hanya pasrah ketika menghadapi situasi terdesak. Dia pun kembali membrutal dan menghabisi mereka semua. Saat Jimmy kembali mencari keberadaan Phillips, Yuli ternyata mengawasinya dari kejauhan. Sementara Phillips mulai mencurigai gerak-gerik Alex sehingga penyamarannya pun terbongkar.
Setelah anak buahnya dilumpuhkan, Alex pun ditawan dan akan dihabisi. Tanpa mereka duga, Jimmy datang tepat waktu dan berhasil membunuh beberapa anak buah Phillips. Tapi sayangnya, Philip dan anak buahnya kabur membawa Alex. Melihat temannya sedang terancam, Jimmy berusaha mengejar mereka. Dengan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran, Jimmy berhasil menghabisi Philip. Meski nyawanya diselamatkan, ternyata Alex hanya memanfaatkan Jimmy agar dirinya mendapat uang dari transaksi tersebut, dan alhasil Jimmy akan disalahkan karena telah membunuh Phillips. Walaupun Alex memberi uang, tapi Jimmy menolak imbalan tersebut. Ia pun tidak menyangka jika temannya akan tega mengkhianatinya hanya demi cuan. Padahal Jimmy menjalankan misi ini hanya untuk mengabdi kepada negara. Tapi nyatanya dirinya malah dimanfaatkan membunuh Phillips. Mendengar itu membuat Alex menjadi geram dan mengancam akan membunuhnya. Namun tanpa diketahui, bensin mobil yang bocor mengakibatkan ledakan. Melihat ada kesempatan, Jimmy bergegas pergi dari sana. Dengan liciknya, Alex menghubungi polisi dan memberi informasi palsu bahwa Jimmy adalah seorang pembunuh, sehingga Jimmy sekarang menjadi buronan. Setelah itu, Alex mendatangi anak buahnya, dan ternyata itu adalah Yuli yang memberikan sebuah identitas palsu. Di sini terungkap bahwa Yuli sengaja mendekati Jimmy hanya untuk menjebaknya, tapi dia juga menyayangkan keputusan Alex yang kini malah memburu Jimmy. Sementara Jimmy kembali ke hotel dan akan pergi mengendarai mobilnya, tapi mobilnya tidak menyala karena Yuli telah membuat mesin mobilnya mogok. Namun tiba-tiba Jimmy diserang oleh Alex bersama anak buahnya. Beruntungnya Jimmy berhasil kabur masuk ke dalam hutan. Merasa kesulitan memburu Jimmy, Alex meminta bantuan kepada polisi supaya mengerahkan pasukan terbaiknya. Dengan memakai identitas palsu sebagai FBI, para polisi akhirnya bersedia membantu Alex. Di sisi lain, Jimmy berhasil menghabisi anak buah Alex yang terus mengejarnya. Tapi perburuan masih berlanjut ketika pasukan polisi membawa anjing pelacak hanya untuk memburu seorang Jimmy. Go ahead. We're coming. Di sini kita akan diperlihatkan kecerdasan Jimmy. Saat pelurunya tinggal satu, dia membuat jebakan dengan menggunakan batang pohon dan sebuah kaos kaki bau terasi untuk memancing penciuman anjing pelacak. Ketika anjing mereka mencium kaos kaki, kemudian Jimmy menembak tali yang terikat di pohon. Alhasil, dua polisi itu berhasil dilumpuhkan. Karena telah kehabisan amunisi, Jimmy memutuskan bertarung dengan Alex. Tapi di tengah pertarungan terjadi adu mulut yang membuat sheriff kebingungan karena mereka berdua saling menyalahkan. Ketika ia bertanya identitas Alex sebenarnya, seketika dia langsung dilumpuhkan. Sementara Jimmy segera bersembunyi di tempat aman. Alex pun mengancam akan membunuh sheriff jika Jimmy tidak mau menyerahkan diri. Mendengar itu, Jimmy mengambil kayu yang diruncingkan sebagai panah, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil membunuh Alex, ia pun segera pergi dari sana. Jimmy kemudian sampai di sebuah lokasi yang kebetulan di sana ada pesawat, dan secara mengejutkan di dalamnya ada Yuli yang telah menunggunya. Di sini Yuli meminta maaf kepada Jimmy karena telah menjebaknya. Jimmy yang seorang lelaki baik hati tentu saja memaafkan kesalahan Yuli, dan akhirnya Jimmy bisa pensiun dari profesinya sebagai agen rahasia dan menikmati hari-harinya dengan ditemani Yuli yang seorang janda.